Abbas. Dari Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, jadi surat An-Nasr adalah pertanda bahwa Rasulullah SAW akan segera wafat karena Allah sudah menurunkan pertolongan dengan banyak manusia yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kita langsung ke surat An-Nasr, tapi sebelum masuk surat An-Nasr di sini ada kejadian. Sebelum surat An-Nasr ada suatu perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara kaum muslimin dan orang kafir. Jadi kaum muslimin awalnya, ibu-ibu, dari kota Madinah ke kota Mekah ingin umroh. Ingin umroh. Karena Nabi bermimpi bahwa para sahabat ini akan menggunduli rambutnya, akan menyembelih hewan-hewan kurban, yang memotong sesembelihan setelah mereka melaksanakan umroh. Jadi ini kabar gembira bahwa para sahabat setelah begitu lama tidak umroh, maka Allah kasih mimpi kepada Nabi bahwa kalian itu akan umroh. Jadi Rasul dan para sahabat siap-siap menuju kota Mekah untuk melaksanakan umroh, tidak ingin memerangi penduduk Mekah dengan mereka tidak membawa alat senjata. Dengan mereka tidak membawa alat senjata satupun. Jadi semakin yakin penduduk Mekah untuk mempersilahkan mereka umroh di Ka'bah. Ya, akhirnya setelah berapa kilo, bayangkan kota Madinah, kota Mekah jalan. Kalau sekarang, zaman sekarang naik bis saja 6 jam, apalagi kalau naik kendaraan unta, perlu berhari-hari. Tapi ketika mendekati kota Mekah, yaitu di tempat namanya Hudaybiyah, di tempat namanya Hudaybiyah, maka orang kafir mencegat orang muslimin, kaum muslimin, tidak boleh masuk, tidak boleh masuk kota Mekah, ya. Maka di sini orang kaum muslimin mereka sempat kesel, mereka sempat kecewa, mereka sempat sedih karena awalnya mereka semangat untuk melaksanakan umroh, kok tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui apa yang dituliskan dari perjanjian umroh tahun ini, itu di tahun 6 Hijriah. Ya. Tidak boleh umroh di tahun 6 Hijriah, tapi boleh umroh di tahun besok 7 Hijriah. Jadi mereka di tahun 6 Hijriah yang sudah mereka janji di situ, ya di tempat namanya apa? Hudaybiyah. Hudaybiyah, Rahim. Tempat namanya Hudaybiyah, maka mereka pulang dan akan umroh di tahun besok, yaitu 7 Hijriah. Kemudian, yang kedua, di antara isi perjanjian Hudaybiyah yang kedua, diadakan Al-Hudnah, yaitu perdamaian. Diadakan perdamaian antara orang kufar, orang kafir Quraisy dan kaum muslimin. Sehingga ada genjatan senjata. Ada genjatan senjata, tidak boleh saling menyerang antara kubu kaum muslimin dan kubu kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian di tahun 8 Hijriah, di tahun 8 Hijriah ini kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Dan di tahun 8 Hijriah, kaum kafir Quraisy melanggar, yaitu dengan kaum kafir Quraisy memerangi sekutu kaum muslimin. Jadi orang kafir Quraisy memerangi, menjegal, membunuh sekutu kaum muslimin. Di mana orang muslimin menjaga kabilah ini, tapi
dibunuh oleh kafir Quraisy. Maka itu pertanda bahwa kafir Quraisy melanggar janji. Sehingga Nabi sehingga Nabi membawa 10.000 pasukan muslimin. Ya, maka Nabi tahun 8 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 pasukan sahabat menuju Mekah untuk ditaklukkan, untuk dibuka, untuk dikuasai, untuk diambil hak Makkah dan kembali di tangan kaum muslimin. Itu di tahun berapa? 10 Hijriah. Apa? 8. 8 Ustaz. Ya, di tahun 8 Hijriah. Ya, 6 perjanjian Hudaybiyah, tahun 7 Hijriah para sahabat umroh, tahun 8 terjadi Fathu Makkah, pembebasan kota Mekkah. Nah, diulang, tahun 6 Hijriah ada apa? 6 Hijriah. 6 Hijriah tidak boleh umroh di tahun 6 Hijriah, kemudian Ya, dijanjikan sahih. di tahun 7 Hijriah Ustazah. Sahih. Kemudian di tahun 8 Hijriah, Diadakan Al-Hukna, diadakan perdamaian gencatan senjata, ternyata kaum kafir Quraisy memerangi kaum muslimin. nah, jadi 6 Hijriah perjanjian Hudaybiyah, kemudian 7 Hijriah kaum muslimin umroh, tahun 8 Hijriah ada Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Nabi membawa berapa pasukan? 10.000 pasukan. 10.000 pasukan untuk membebaskan, untuk menguasai kota Makkah. Ya, 10.000 pasukan yang namanya Fathu Makkah. Yang namanya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Nah, ya pembebasan kota Makkah. Akhirnya Mekah yang awalnya tadi dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, akhirnya Mekah sekarang dikuasai oleh kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy ketika itu sedikit jumlahnya. Para sahabat banyak 10.000. Maka mereka mundur. Mereka tidak bisa memerangi kaum muslimin yang begitu banyak pasukan mereka. Sehingga mereka sembunyi di rumah-rumah mereka, ya, mereka sembunyi dalam rumah-rumah mereka tidak berani melawan. Sehingga langsung Rasulullah SAW membersihkan ratusan patung-patung yang ada di Ka'bah. Ka'bah dahulu banyak dikelilingi berhala-berhala, bahkan 300-an berhala yang mengelilingi Ka'bah. Karena kafir Quraisy itu menyembah Ka'bah untuk menjadi perantara kepada Allah. Jadi mereka doanya kepada berhala. Nanti berhala nyampaikan doa mereka kepada Allah. Nah, ini termasuk syirik. Ya, langsung doa. Ngapain ke Ka'bah? Ngapain ke berhala? Ya, ngapain ke kuburan? Ngapain kita ke pohon yang dikeramatkan? Langsung doa kepada Allah. Maka Rasulullah di sini langsung membersihkan seluruh berhala yang ada di Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW membebaskan semua kafir Quraisy yang pernah menjahati Rasulullah, yang pernah melakukan tindakan keras dalam sahabat. Nah, kata Rasulullah, intaliqu idhabu fa antumut tulaqa, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian, sungguhnya kalian itu bebas. Rasulullah memaafkan, padahal Rasulullah disakiti mereka, Rasulullah dihina-hina, Rasulullah diejek-ejek oleh mereka, tapi Rasulullah adalah orang yang pemaaf. Rasulullah memaafkan mereka, bahkan Rasulullah menerima kesalahan mereka, mereka masuk Islam. Ya, sebagian mereka masuk Islam. Nah, di tahun 9 Hijriah, Ibu-ibu, di tahun 9 Hijriah itu ada kejadian Amul Wufud. Di tahun 9 Hijriah itu ada Amul Wufud, tahun delegasi. Jadi Rasulullah utus beberapa utusan Rasulullah dari sahabat-sahabat untuk ke Romawi.
untuk ke Raja Persia, untuk ke Raja Mesir, untuk ke Raja Mukaukis, untuk mendakwai mereka supaya masuk Islam. Di antara suratnya Nabi, Aslim Taslam. Masuk Islamlah maka kalian akan selamat. Nah, di sini banyak berbondong-bondong di tahun 9 orang-orang banyak menyatakan masuk Islam. Itu di tahun berapa? 9 Hijriyah. Kabilah, kabilah banyak berbondong-bondong mereka nyatakan Islam ke kota Mekah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi mengikrarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tahun berapa? 9 Hijriah. Ya, 9 Hijriah. Namanya apa? Amul Wufud. Amul Wufud. Tahun delegasi. Amul Wufud. Tahun delegasi. Di tahun berapa? 9 Hijriah. Nah, di tahun 10 Hijriah turun surat An-Nasr. Turun surat An-Nasr. Nah, jadi mulai dari 6 Hijriah coba diurutkan sampai 10. Siapa yang bisa mengurutkan dari tahun 6 Hijriah sampai 10 Hijriah? Fadhali. Apa kejadian apa di tahun 6 Hijriah? Dah Nah, tahun 6 Hijriah Rasulullah umrah, namun dicegat oleh kafir Quraisy, tidak boleh berarti. itu, dijanjikan tahun depan. Kemudian tahun Nah, ya, 7 Hijriah Rasulullah dan umat muslim umrah, lalu diadakan sahih. pertempuran senjata antara kubu kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Di tahun 8 Hijriah, kafir Quraisy melanggar, mereka memerangi dan membunuh sekutu kaum muslimin. Rasulullah lalu Sahih. pada tahun 8 Hijriah membawa 10.000 pasukan sahabat menuju Mekah untuk ditaklukkan, yaitu Fathu Mekah. Nah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin menghancurkan seluruh patung-patung kafir Quraisy. Tahun 9 Hijriah terjadi Amul Wufud, yaitu tahun delegasi. Kabilah-kabilah sahih. terus delegasi untuk menyatakan Islam. Tahun 10 Hijriah turun surat An-Nasr. Sahih, Masya Allah. Barakallahu fiik, Mbak Desi. Inilah, inilah sebab turunnya surat An-Nasr dari tahun 6 Hijriah yang di mana para sahabat sedih padahal ini awal kemenangan, ya. Padahal ini awal kemenangan di tahun 6 Hijriah. Bayangkan para sahabat itu sedih. Bahkan Umar bin Khattab marah kepada kepada Abu Bakar, mengapa Rasulullah menerima perjanjian orang kafir? Alaisa dinuna hakun wahum alal batil. Bukankah kita benar? Mereka yang salah. Kok kita menerima perjanjian mereka? Tetapi di balik kesedihan ada kemenangan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala aturkan setelah tahun 6 Hijriah akan ada kemenangan yang besar untuk kaum muslimin. Ya. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath, idza tamma laka ayyuhal ar-rasul, jika telah sempurna wahai Rasul ya Muhammad, pertolongan Allah atas atas siapa? Ala kuffari Quraisy, atas orang kafir Quraisy. Wal fath, maksudnya fath di sini apa? Pembukaan. Pembukaan kota Mekkah, Fathu Makkah. Ya, maksudnya wal fath di sini adalah penaklukan kota Mekkah. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat wahai Rasul, kau melihat wahai Muhammad, an-nas. An-nas di sini adalah manusia-manusia yang tadi kabilah-kabilah, ya. Manusia-manusia itu kabilah-kabilah. An-nas. Yadkhulun. Mereka masuk Islam. Yadkhuluna fil Islam. Fi dinillah. Maksudnya adalah masuk Islam. Afwaja. Jamaat. Jamaat. Yaitu berbondong-bondong. Yang dulunya Rasulullah berdakwah ketika di Mekah sembunyi-sembunyi, ya, satu persatu, Bilal bin Rabah, kemudian Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian masuk Abdurrahman bin Auf.
Kemudian baru masuk Islam Umar bin Khattab, kemudian Hamzah, satu-satu. Tapi Allah kasih pertolongan, wahai Rasul. Banyak orang yang masuk Islam di tahun berapa tadi? 9 Sahih, Hijriah. 10 Hijriyah. Yadkhulun, para manusia masuk ke agama Allah, masuk Islam. Afwaja, itu jamaat, jamaat, berbondong-bondong. Mereka menyatakan Islam. Ya, afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah. Fasabbih, ya. Fasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Agungkanlah Allah. Ya, agungkanlah Allah. Di sini artinya al-iktsar minat tasbih. Perbanyak tasbih. Perbanyak tasbih. Wastaghfir wal iktsar min istighfar, dan perbanyak istighfar. Perbanyak tasbih dan perbanyak istighfar. Dan di sini pelajaran bagi kita. Di sini pelajaran bagi kita. Di sini Nabi SAW berdakwah selama berapa tahun? 23 tahun. Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Semua dakwah Nabi tidak mulus. Semua ada geronjalan-geronjalan. Semua ada rasa pahit yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi merasakan ujian semua. Dari Mekah, Nabi dihina, Nabi disebut kafir, orang si penyihir, me- orang yang memisahkan antara suami dan istri. Ya, ketika di Madinah dimusuhi orang-orang Yahudi, dan Rasulullah banyak berperang dengan orang Yahudi, orang munafik, dengan orang kafir Quraisy. Ya, tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah setelah itu? Fasabbih. Ya, fasabbih. Bertasbihlah. Tetap disuruh istighfar. Wastaghfir. Padahal ini dakwah. Padahal Nabi sudah ikhlas dalam berdakwah. Tidak minta pahala. Tidak minta gaji. Tidak minta balasan. Tapi tetap harus istighfar. Ya, harus istighfar. Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu bukan karena kita. Setiap ibadah yang kita lakukan itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada kekurangan, ya. Dan ini dicatat, pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan, ada naqs. Ada yang kurang kita penuhi kewajiban. Ada yang kurang kita penuhi dari rukun-rukun tersebut. Maka kita istighfar, minta ampun kepada Allah supaya Allah menyempurnakan, supaya Allah menutupi kekurangan kita. Itu dengan istighfar. Buktinya apa? Nabi berdakwah selama 23 tahun, ikhlas, mengajak sahabat untuk masuk Islam, dan banyak orang yang masuk Islam. Tetapi di akhir dakwah Nabi, dengan turunnya surat An-Nasr, Nabi disuruh apa? Istighfar. Ya, Nabi disuruh tetap istighfar. Kok enggak disuruh baca hamdalah saja? Alhamdulillah. Ya, malah di diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah, untuk beristighfar kepada Allah. Maka ini bukti bahwa ibadah kita itu masih banyak kekurangan. Contoh, dalam sholat. Dalam sholat setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita katakan apa? Sahih. Kita katakan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas. Padahal kita sholat. Kita nggak lagi berzina. Kita nggak lagi gibah. Kita nggak lagi ngomongin orang. Kita nggak lagi hasad sama orang. Tapi kita sudah istighfar.
memang seperti itu ibadah setelah ibadah istighfar. Dan ini ibadah salat. Ibadah yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Contoh lagi haj- ibadah salat malam, surat Az-Zariyat, surat Az-Zariyat. Kita bisa buka surat Az-Zariyat. Nah, bisa dibaca surat Az-Zariyat ayat 17. Surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Tafadholi dibaca. Tafadholi. Nah, Mbak Desi. Ayat berapa, Afanza? Ayat 17 sampai 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Masya Allah, barakallahu fiik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil ashar hum yastaghfirun. Mereka di malam hari sedikit tidur. Wabil ashar dan ketika waktu sahur mereka beristighfar. Padahal setelah mereka sholat malam, tapi tetap mereka di siang hari mereka istighfar. Itulah ciri dan sifat-sifat orang mukmin. Dan mereka tidak sombong dengan ibadahnya. Setelah ngaji, nggak sombong. Ya, mereka tidak memperlihatkan amal ibadah mereka. Setelah umroh, mereka tidak share-share di media sosial. Wah, aku umroh. Setelah haji, dia sembunyikan ibadah hajinya. Ini loh aku wes haji. Malah dia ingin disebut Pak Haji, Bu Haji. Dia sembunyikan. Karena apa? Takut, takut dipuji orang, takut nanti dia bangga, takut nanti pahalanya hilang sehingga dia tidak bangga setelah ibadah, bahkan dia istighfar. Itulah sifat orang mukmin. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nasr tadi. Tasbih, tasbih wahai Muhammad, wastaghfir dan minta ampunlah kepada Allah. Adalah dakwah 3 tahun sulit dakwahnya, nggak saya sekarang dianterin dengan mobil, ya mobil yang mewah, bulan digaji, dikasih makanan, dikasih minuman, belum dibawain dengan bawaan-bawaan. Dulu Nabi ada itu semua. Tetapi Nabi tetap diperintahkan oleh Allah istighfar, wastaghfir. Ya. Contoh lagi, ibadah yang sangat berat, membutuhkan tenaga, membutuhkan umur, membutuhkan harta, yaitu ibadah haji. Ibadah haji. Nah, ibadah haji, setelah kita doa-doa di Arafah, ya Allah katakan di surat Al-Baqarah, setelah kita berdoa-doa di padang Arafah di hari ke-9, tapi setelah itu Allah perintahkan kita untuk istighfar. Nanti ayat 199, Fadli Mbak Desi. Summa afidu. أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Summa afidu. Maka berpencarlah kalian. Maka berpencarlah kalian
min haitsu afadun nas, ketika manusia berpencar, yaitu ketika setelah kalian berdoa di Arafah, kalian menuju Musdalifah. Nah, setelah itu istighfar. Jangan bangga kalian sudah haji. Jangan bangga kalian sudah di padang Arafah minta-minta kepada Allah. Belum belum eh, belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beristighfar supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doamu, menerima amal ibadahmu, mengagungkan pahalamu. Ya, innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini istighfar ya. Ibu-ibu setelah amal ibadah jangan GR, jangan bangga. Aku sudah sedekah bermiliar-miliar, ratusan juta. Aku sudah ngaji, sudah hatam di bulan Ramadan 3 kali, 5 kali. Sudah berbakti kepada orang tua. Aku sudah menghatamkan tafsir. Aku sudah pinter ngajinya. Aku sudah ngajar banyak di sana, di sini. Aku sudah banyak berjasa untuk orang lain. Maka istighfarlah. Ya, istighfar. Jangan kita bangga. Lihat Nabi tidak bangga. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk istighfar. Maka Nabi SAW ketika turun surat An-Nasr di sini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertasbih, mengagungkan Allah. Yang kedua, istighfar, minta ampunan kepada Allah, maka Rasulullah SAW langsung mempraktekkan di kehidupan sehari-harinya dengan Rasulullah SAW memuji Allah dan Rasulullah minta ampun kepada Allah ketika ruku dan ketika sujud. Ketika ruku dan ketika sujud. Apa bacaannya? Nah, di sini selain kita baca yang biasanya kita hafal Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku ya. Dan ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la. Nah, di sini ada bacaan lain yang diajarkan oleh Nabi dalam penerapan An-Nasr. Apa itu? Ini. Subhanakallahumma. Nah, diulang. Subhanakallahumma. Allahumma. Bisa diulang. Subhanakallahumma. Subhanallahumma Wa bihamdik. Wa bih- Wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanallah. Wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Allahumma gfirli. Allahumma afir. Boleh. Allahumma gfirli. Allah Allahumma pilih. Nah, siapa yang hafal? Subhanakallahumma wa bihamdik. Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdik. Allahumma afirli. Masya Allah. Sekali lagi, dengan hafalan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Allahumma afirli. Nah, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Allahumma gfirli. Artinya adalah Maha suci engkau ya Allah, subhanakallahumma wa bihamdik. Dan aku memujimu ya Allah, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampuni aku. Allahumma gfirli. Ya Allah, ampuni aku. Ini penerapan praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat tadi. Surat An-Nasr. Ya, surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Apa faedah yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr? Pertama di sini Tanya tadabbur surat An-Nasr. Surat ini merupakan isyarat
bahwasanya kemenangan agama ini akan terus berlanjut. Ya, jadi agama ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan meningkat, akan meningkat. Agama ini akan terus maju. Tanpa kita berjuang, ya, maka agama ini akan maju. Maka jadilah orang-orang yang memperjuangkan agama ini. Jadilah orang-orang yang menjaga agama ini. Jadilah orang-orang yang ikut serta mendakwahkan agama ini. Di saat Rasulullah bertasbih, ketika Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, karena ini termasuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di antara bentuk syukur, di antara bentuk syukur kepada Allah adalah menisbatkan nikmat hanya kepada Allah. Ya, idza jaa nasrullah. Isbatkan kepada Allah, pertolongan dari Allah, padahal walaupun yang menjalankan Rasulullah, walaupun yang menjalankan para sahabat, tetapi nisbatkan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang memberikan nikmat itu Allah. Kita hanya sebab, ya. Jadi kalau kita dapat nikmat, oh ini nikmat dari presiden, salah. Nisbatkan kepada Allah, alhamdulillah dari Allah. Kemudian dari Pak Presiden. Alhamdulillah kita selamat dari kecelakaan KRL. Ya, itu karena panggilan suami saya. Salah. Karena Allah. Nisbatkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur, di antara kita beradab kepada nikmat Allah, yaitu dengan kita nisbatkan. Kita nisbatkan, kita kembalikan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah, aku selamat dari pesawat ini karena Engkau ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku selamat dari kecelakaan kereta ini karena Engkau ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa makan ini karena Engkau ya Allah. Ya Allah, aku bisa mengikuti kajian tafsir ini ya karena Engkau ya Allah. Ya, jadi nisbatkan, dan itu termasuk adab kita dalam menanggapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama itu, nisbatkan seluruh nikmat kepada Allah. Kemudian faedah kedua, ibadah-ibadah utama seperti haji, seperti sholat. Ya, tadi sholat malam. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk menutupnya dengan istighfar. Ya, untuk istighfar. Ini mengisyaratkan bahwa apa? Bahwa masa hidup Nabi segera berakhir. Maka wahai Nabi, hendaknya engkau tutup hidup engkau dengan istighfar. Ya, maka kita perlu menutup segala ibadah kita ketika tidur, ketika selesai ibadah. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk beristighfar, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah kita. Buktinya apa? Nabi disuruh istighfar ketika beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengamalan. Pengamalan. Surat An-Nasr di sini adalah ajaklah seorang kafir ke dalam Islam. Sebagai bentuk pengamalan surat An-Nasr. Ajaklah seorang kafir ke dalam Islam. Entah itu dengan ilmu kita, entah itu dengan ajakan kita, entah itu dengan HP kita, entah itu dengan poster-poster yang kita share di media sosial, ya. Karena lihatlah Rasulullah mendakwahkan ini dengan apa? Ngirim surat pada raja-raja Romawi, Persia. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini, untuk agama ini? Maka lakukanlah. Ya, lakukanlah, ajaklah saudaramu, ajaklah suamimu, ajaklah kerabatmu untuk mendekat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Muhammad melihat manusia berbondong-bondong setelah engkau ajak.
Ya, maka mari kita ikuti jejak Nabi itu mengajak orang lain untuk kepada melakukan kebaikan. Kemudian di antara bentuk pengamalan surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ucapkanlah sebanyak 100 kali subhanallah wa bihamdi. Ya, ucapkanlah 100 kali ketika pagi. Ya, di zikir pagi. Subhanallah wa bihamdi. Sebanyak 100 kali. Karena barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi, ghufirat dzunubuhu, diampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Nah, apa ganjaran bagi orang yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali? Tidak punya dosa walaupun saya di lautan. Sahih. Ya, ini penerapan pengamalan tadabbur apa yang harus kita amalkan setelah kita belajar surat An-Nasr, yaitu kita hendaknya mengucapkan berzikir kepada Allah, mendekat kepada Allah, berbanyak subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan aku mujinya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Karena Allah merintahkan kita untuk apa? Fasabbih. Fasabbih. Dan bertasbih. Dan di antara pengamalan ini juga istighfar. Setiap kali kita beribadah, sholat, haji, sedekah, bermuamalah dalam kepada manusia, setelah ngaji, setelah kita kajian ilmu, ya, istighfar supaya apa? Supaya Allah mengampuni atas kekurangan dari ibadah kita. Kemudian Allah tambahkan pahala-pahala yang Allah siapkan untuk kita, entah di dunia atau di akhirat. Nah, itu pengamalan dari surat An-Nasr. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita tutup. Insyaallah besok di pertemuan selanjutnya kita akan bahas surat Al-Kafirun. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ilmunya Ustazah. Amin wa iyyakum. Makasih Mbak Desi. Jazakallah khair Ustazah.